Kita awali informasi pertama. Pemirsa, bocah sekolah dasar di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur menjadi korban jambret ponsel saat tengah bermain game di depan rumah. Pelaku berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor kabur usai merampas ponsel korban. Dalam rekaman CCTV, komplotan jambret melancarkan aksinya di Jalan Mustika 4, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut berboncengan sepeda motor mendekati korban seolah bertanya dan seketika merampas ponsel di tangan korban yang tengah asik bermain game di depan rumah. Sebelumnya, pelaku terlihat memantau lokasi dengan mondar-mandir mencari targetnya. Dari keterangan warga setempat, pelaku memanfaatkan situasi sepi aktivitas pada malam itu. Lagi main HP depan rumahnya itu dia. Jambret ini udah memang sering terjadi di sini apa ya? Sering Pak, makanya ini ditutup-tutup. Portalnya ditutup-tutup. Kalau ini nggak ditutup nih, harus kabur dari sini. Aksi penjambretan di lingkungan tersebut kerap terjadi. Selain CCTV, upaya pemasangan portal di setiap sudut jalan agar pergerakan warga dapat terkontrol satu pintu. Di Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan antar 2 kelompok perguruan silat pecah di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sementara di Tuban, sekelompok remaja serang permukiman warga menggunakan senjata tajam. Kericuhan terjadi saat salah satu kubu silat membubarkan diri usai menghadiri acara halal bihalal di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Di tengah jalan, rombongan tersebut berpapasan dengan kelompok perguruan lain. Tanpa diketahui sebabnya, tiba-tiba kedua kubu saling serang dengan batu, kayu, hingga senjata tajam. Warga yang berada di lokasi dibuat panik, bahkan beberapa pengguna jalan harus balik arah menghindari lokasi kerusuhan. Sementara petugas kepolisian yang sedianya melakukan pengawalan kewalahan melerai kedua kelompok. Mas rombongan apa sendiri tadi? Rombongan sama teman saya. Habis dari mana? Dari acara Halal bihalal. Dari mana mau kemana? Pulang kemana? Dari Takeran mau pulang ke Madiun. Meski suasana sempat mencekam di sepanjang jalan utama penghubung Magetan Madiun, namun aparat gabungan akhirnya bisa membubarkan aksi tawuran. Tidak ada korban jiwa dan belum ada laporan kerusakan rumah warga. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pria di Pasuruan, Jawa Timur babak belur dihajar massa setelah ketahuan mencompet ponsel saat acara ritual Grebek Syawal Sewu Ketupat. Warga yang emosi sempat membuang sepeda motor pelaku ke parit. Warga Desa Bulusari di Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur digegerkan penangkapan 3 pencopet yang beraksi dalam tradisi Grebek Syawal. Selain menghadiahi boga mentah, warga mengikat ketiganya dengan tali plastik. Warga yang emosi juga membuang sepeda motor milik pelaku ke parit tak jauh dari lokasi. Sebelumnya, aksi mereka terbongkar saat banyak warga yang mengeluh barang berharga mereka hilang saat ritual. Salah seorang pelaku kepergok saat memasukkan ponsel ke saku celana hingga akhirnya diamankan warga. Modus mereka berpura-pura menonton secara bergerombol, kemudian memanfaatkan situasi warga yang berdesakan untuk melancarkan aksinya. Namun sayang, hanya 3 orang yang tertangkap karena 3 pelaku lainnya kabur. Kehilangan HP, ada dompet juga. Nah, di situ ada yang tahu salah satu dari Karang Taruna Nyebrong 2 akhirnya diamankan oleh pihak keamanan. Ada berapa pelaku, Mas? Yang tertangkap 3, tapi terindikasi ada banyak temannya soalnya barang buktinya yang di kita cuma sedikit. Untuk menghindari amuk massa semakin parah, ketiga pelaku dan sepeda motornya dibawa ke Mapolsek Gempol. Hingga kini polisi masih mengejar pelaku lain yang kabur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah bangunan dan rumah warga rusak di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pohon tumpang menimpa kanopi masjid hingga ambruk di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan itu. Angin kencang juga memporak-porandakan sejumlah rumah warga. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Meski demikian, ada satu unit sepeda motor ikut tertimpa. Angin dari di dalam. Nah, pas ambruk itu tadi seperti apa sih? Ada yang runtuh dulu atau memang gimana? Nggak tahu, langsung brak, kita lihat luar udah pada ambruk. Tapi kalau lihat di lokasi ini ada bangunan yang menimpa. Ngejatuhin, nimpa ya, kayaknya nimpa. Pasca peristiwa itu, warga bergotong royong membersihkan rumah mereka yang rusak. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk membangun kembali rumah mereka. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara kebakaran terjadi di dalam gedung pusat perbelanjaan di kawasan Kota Wisata Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Karyawan dan pengunjung mal berhamburan keluar dari gedung untuk menyelamatkan diri. Bahkan sejumlah karyawan mengalami sesak nafas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu asapnya. Astagfirullahaladzim. Dari video amatir terlihat kepulan asap tebal di dalam sebuah mall Living World, Kota Wisata Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Ratusan karyawan dan pengunjung panik berhamburan untuk menyelamatkan diri dari dalam mall. Sebagian karyawan yang terjebak kepulan asap kebakaran dievakuasi ke dalam ambulans untuk segera mendapatkan penanganan medis. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi sejumlah karyawan yang terjebak di dalam gedung. Diduga peristiwa kebakaran itu terjadi dari lantai 3. Kepulan asap pun langsung menyebar ke seluruh ruangan gedung mal. Beruntung api berhasil dipadamkan petugas selama 30 menit. Diduga akibat korsleting listrik, Puskesmas Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat terbakar. Api melumat seluruh dokumen dan peralatan elektronik di ruang tata usaha. Kebakaran terjadi di Puskesmas Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu malam. Api berkobar di sebuah ruangan yang diketahui penuh dengan dokumen pasien hingga kepegawaian. Sejumlah peralatan pun ikut terbakar. Dari keterangan pihak puskesmas diketahui, ruangan yang terbakar adalah ruangan tata usaha. Kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terbakar banyak dokumen komputer juga, elektronik juga, print juga. Untuk pelayanan besok hari seperti apa Pak dengan kondisi seperti ini Pak? Untuk besok hari diusahakan untuk dilayani dulu ya pasien yang datang ke sini itu di ruangan paket di sementara ya. Setelah 1 jam, api berhasil dijinakkan oleh petugas pemadam kebakaran dibantu warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sejumlah orang yang terlibat aksi pembakaran 3 mobil polisi ditangkap polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan lainnya masih dalam pemeriksaan. Para pelaku pembakaran mobil polisi ditangkap di kawasan Bojong Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan ini pun harus dengan pengawalan ketat BRIMOB guna mencegah aksi perlawanan kembali terjadi. Hasil penangkapan, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif. Seluruh pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Dan hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap adanya pelaku lain yang terlibat. Perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya.
Sebelumnya 3 mobil polisi milik Polres Depok dibakar massa saat akan mengamankan seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Pondok Rangon Harjamukti, Depok. Massa yang tidak terima, pelaku ditangkap, kemudian melakukan perlawanan dan membakar mobil polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, truk tronton tabrak truk box dan 3 motor di lampu merah Jalan Pantura, Komal Baru, Pemalang, Jawa Tengah. 2 orang tewas tertimpa truk, 2 orang luka berat dirawat di Rumah Sakit Komal Baru. Diduga supir tronton tidak konsentrasi sehingga tidak berhenti saat lampu merah. Kecelakaan beruntun ini terjadi di perempatan lampu merah Comal Baru, Pemalang, Jawa Tengah. Truk tronton bermuatan batu gampik menabrak truk box dan 3 sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah. Truk tronton berhenti setelah terjun ke dalam parit. Akibat insiden ini, 2 pengendara motor, Sunoto 45 tahun dan Sobri 55 tahun, tewas di lokasi kejadian. Selain itu, 2 korban luka berat, Dewi Aisyah 14 tahun dan Adelia Safira 24 tahun. Menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Comal Baru. Sementara sopir truk tronton Gusfian Krisna 31 tahun bersama kernetnya hanya alami luka ringan. Yang pakai motor yang kurang konsentrasi, kemudian menabrak kendaraan box di depannya, kemudian truk tersebut membanting setir ke arah kiri sehingga mengenai 3 sepeda motor yang berada di sebelah kiri, kemudian terbawa ke sungai. Ini sopir truk tronton dan kernetnya masih diminta keterangan petugas Lantas Polres Pemalang. Sementara penyebab kecelakaan diduga lantaran sopir truk kurang konsentrasi sehingga tidak berhenti saat traffic light menyala lampu merah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, kontainer 20 feet jatuh di Jalan Tambak Mayor, Surabaya, Jawa Timur dan menimpa seorang pengendara motor. Kontainer jatuh diduga karena tidak ada penguncinya. Tambak Mayor, silakan boleh rek. Kekar. Oh ya, ke sepeda ke. Warga sekitar Jalan Tambak Mayor, Surabaya dikejutkan dengan jatuhnya sebuah kontainer berukuran 20 feet dan menimpa seorang pengendara sepeda motor. Kontainer tiba-tiba jatuh saat truk kontainer belok dan langsung menimpa sepeda motor. Pengendara sepeda motor saat kejadian pingsan karena meloncat. Hanya sepeda motor yang tertindih kontainer. Ya nggak tahu, tiba-tiba ya, jatuh gitu aja. Tiba-tiba lepas aja, menimpa saya gitu. Di belakang saya nggak ada kendaraan lain. Truk kontainer tidak dilengkapi dengan pengunci sesuai standar operasional prosedur. Kontainer ini ternyata setelah saya cek ini di dalamnya untuk pengaitnya tidak ada. Dia hanya ikat dengan kawat. Jadi kekuatannya itu tidak seimbang dengan itu sehingga dia oleng sedikit bisa jatuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dampak dari jatuhnya kontainer tersebut sempat memicu kemacetan panjang dari arah Jalan Tambak Mayor menuju Jalan Tanjung Sari. Kasus ini ditangani jajaran Unit Laka Lantas Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tangki menabrak minibus di Jalan Raya Bypass, Kelurahan Meri, Mojokerto, Jawa Timur. Salah satu korbannya seorang ibu hamil yang sempat histeris sebelum ditolong warga. Kecelakaan antara minibus dan truk tangki terjadi di Jalan Raya Bypass, Kelurahan Meri, Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat minibus ringsek, sementara penumpangnya terjebak di dalam. Salah satu di antaranya seorang ibu hamil yang sempat histeris sebelum akhirnya ditolong warga. Tim PMI Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat salah satu kendaraan hendak mendahului kendaraan lainnya. Namun sopir kehilangan kendali saat muncul truk dari arah berlawanan hingga langsung terjadi benturan. Arah Surabaya, yang nyalip crash. Crash mau banting kiri, tak nutut, ada tangki, tabrak tangki. Pak, tadi penumpangnya gimana, Pak? Penumpang yang dari Ayla sementara 2 orang, yang kebetulan ibu hamil tua tadi. Selamat. Unit Laka Lantas Polres Mojokerto Kota langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara sopir truk dibawa ke Polres Mojokerto untuk dimintai keterangan.
Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah mobil SUV menyalakan lampu strobo dan lampu hazard, melaju berkecepatan tinggi nyaris menyerempet mobil lainnya. Bahkan mobil melaju tak terkendali hingga ban belakang menaiki pembatas jalan di Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Video amatir menunjukkan sebuah mobil mewah melaju kencang mendahului mobil di depannya hingga nyaris menyerempet mobil lainnya di Jalan Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Bahkan roda ban belakang mobil ini sempat naik ke pembatas jalan dan terus tancap gas hingga viral di media sosial. Mobil Pajero ini juga menyalakan lampu strobo dan lampu hazard. Kepolisian dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kini tengah melakukan pengejaran terhadap pengemudi mobil Pajero tersebut. Ulah pengemudi mobil tersebut telah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Setiap perilaku, ugal-ugalan perilaku penyalahgunaan ataupun pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, siapapun itu pasti. Ya, termasuk yang saat ini sedang kita kembangkan, mungkin seperti rekan-rekan sudah monitor, bahwa etle kita sekarang ini menangkap semua perilaku-perilaku kesalahan. Apapun kendaraan yang dibawa akan tercatat, merekod oleh kamera dan akan kita tindak lanjuti. Pihak kepolisian tidak akan membiarkan setiap pelanggaran maupun pengendara yang ugal-ugalan di jalan raya apapun alasannya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, narkoba jenis sabu seberat 10 kg diamankan dari seorang kurir anggota jaringan narkoba di Tangerang, Banten. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Metro Jaya. Polisi mengamankan S, seorang kurir narkoba di pinggir jalan di kawasan Tangerang, Banten. Petugas pun melakukan penggeledahan dan menemukan kardus kecil dari dalam mobil pelaku. Saat dibuka, polisi menemukan 2 paket narkoba jenis sabu. Usai interogasi, petugas mengembangkan kasus dan kembali menggeledah lokasi lain yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkoba. Hasilnya, ditemukan 8 kantong besar dan 6 kantong sedang narkoba jenis sabu dengan total mencapai lebih dari 8 kg. Sehingga total sabu yang diamankan lebih dari 10 kg. Pada hari ini kami telah mengamankan tersangka pelaku narkoba atas nama inisial S dengan barang bukti seberat 10 kg narkotika jenis sabu atau metamfetamin di wilayah Tangerang. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 remaja terluka akibat sabetan senjata tajam setelah terlibat perkelahian dengan kelompok remaja lainnya di Bogor, Jawa Barat. Sehari kemudian, polisi menangkap 3 orang yang diduga telah melukai korban. Anggota Polsek Bogor tengah menangkap 3 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap 3 remaja di Bogor, Jawa Barat. Ketiganya diamankan berikut barang bukti senjata tajam seperti pedang dan parang yang digunakan untuk menganiaya korban. Sebelumnya 3 orang remaja ditemukan warga dalam kondisi terkapar di jalanan dengan tubuh penuh luka akibat senjata tajam. Mereka sebelumnya diketahui terlibat perkelahian dengan kelompok lain. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua kelompok itu rupanya sudah saling tantang di media sosial. Salah satu korban membuat janji melalui DM di Instagram untuk melakukan perkelahian antar kelompok yang kemudian dibuatlah suatu tempat yang dijadikan untuk perkelahian tersebut, yaitu di TKP. Saat ini ketiga pelaku masih diperiksa anggota Polsek Bogor Tengah. Para pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan serta Undang-Undang Darurat Senjata Tajam dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, tanpa rasa malu, 3 pasangan muda-mudi asik bercumbu di taman hingga viral di Sampang, Jawa Timur. Aksi para pelaku mendapatkan kecaman oleh warga. Sepi, tapi ada yang pacaran.
Video amatir warga menunjukkan pasangan muda-mudi asik bercumbu mesra di Taman Bunga Jalan Jamaluddin Sampang, Madura. 3 pasangan ini seakan merasa dunia milik mereka, hingga tak menghiraukan keberadaan warga sekitar yang datang ke taman. Mereka memanfaatkan suasana sepi saat malam hari. Postingan ini pun mendapat beragam komentar pedas dari warganet. Mereka mempertanyakan pengawasan dari orang tua dari pasangan sejoli tersebut. Selain itu, ada juga yang mengecam tindakan yang dilakukan ketiga sejoli tersebut dan meminta Satpol PP menanganinya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Satpol PP Kabupaten Sampang akan berpatroli di setiap tempat yang rawan dan sering terjadi tindakan mesum. Dipanggil atau ada pengaduan karena kami menyiagakan 3 anggota yang ada di kantor. SOP kami maksimal 30 menit sudah nyampe ke lokasi. Petugas berharap masyarakat juga berperan aktif dan ikut andil menjaga ketertiban Taman Sampang. Apabila ada kejadian lagi, masyarakat diimbau segera menangkap dan menyerahkan ke petugas berwenang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 perempuan kakak beradik duel hingga menggagalkan aksi pencurian uang di sebuah warung di Mojokerto, Jawa Timur. Sebelumnya salah satu pelaku berpura-pura membeli air mineral dan pelaku lainnya mengalihkan perhatian dengan membeli BBM eceran. Setelah sempat berduel di tengah jalan, 2 perempuan kakak beradik yang juga anak pemilik warung berhasil menangkap pencuri uang di sebuah warung di Desa Windu-Rejo, Kabupaten Mojokerto. Pelaku langsung dibawa perangkat desa ke Polsek Kutorjo untuk menjalani pemeriksaan. Meski berhasil mempertahankan uang penjualan, kedua korban mengalami luka di tangan dan kepala. Peristiwa bermula saat salah satu pelaku berpura-pura membeli air mineral, sedangkan seorang pelaku lainnya mengalihkan perhatian penjaga toko dengan membeli BBM eceran. Saat korban lengah, satu pelaku menggasak uang tunai hasil berjualan di laci, hingga aksi pelaku dipergoki anak pemilik toko. Orang itu mau nyengklak gini loh, mau nyengklak, terus tak gandoli, saya gini kak, itu apa lingkaran ditarik, terus tarik. Habis itu temennya itu sudah kabur. Habis itu orangnya kan saya teriak-teriak gandoli orangnya, kakak saya keluar kakak saya keluar terus ikutan narik tapi orangnya lari. Iya, tarik-tarian tapi ngebleng kan, orang-orang itu nggak ada yang nolongin, tapi aku tetap ini loh maling, ini tetap tolongin. Kini pelaku dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto untuk menjalani penyidikan, sedangkan rekannya yang lolos dalam pengejaran polisi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut berbela-sungkawa menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus merupakan salah satu tokoh dunia yang banyak memberikan banyak contoh bagi masyarakat. Dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik, namun di hati seluruh rakyat Indonesia. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Ke informasi lainnya pemirsa, Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Banten karena korupsi jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah.
Pelaku korupsi itu menangis saat akan masuk ke dalam mobil tahanan karena ingat anak dan istrinya. Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan Tubagus Apriliandi Kusuma Perbangsa sebagai tersangka korupsi jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan. Apriliandi yang menjabat sebagai kepala bidang kebersihan itu terjerat korupsi pengelolaan dan pengangkutan sampah senilai 75,9 miliar rupiah. Apriliandi berperan sebagai pembuat kontrak kerjasama pengangkutan dan pengelolaan sampah dengan PT Ella Pratama Perkasa EPP. Kontrak yang dibuat tidak menjelaskan tujuan lokasi dan teknis pembuangan sampah. PT BP tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, sampai harusnya dibuang ke tempat pemrosesan akhir justru dibuang di sembarang tempat. Kontrak yang disahkan oleh tersangka selaku PPK dan kemudian dijadikan sebagai dokumen kontrak ternyata tidak disusun dengan benar karena tidak mengatur sama sekali tujuan lokasi pengangkutan sampah dan tidak mengatur bagaimana teknis pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh PT EPP. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Banten sudah menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman, sebagai tersangka. Pelaku korupsi itu ditahan di rumah tahanan Pandeglang. Dan Wahyunoto, di Banten, juga menahan Direktur EPP sebagai tersangka. Di Serang, Banten, Maisa Priandi, Ainus melaporkan. Pemirsa, jaksa hadirkan 8 saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong didakwa menerbitkan izin impor gula tanpa prosedur resmi dan merugikan negara 578 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong. Jaksa penuntut umum menghadirkan 8 saksi dari latar belakang yang berbeda. Dalam surat dakwaan, Tom Lembong diduga menerbitkan 21 surat persetujuan impor gula kristal mentah ke sejumlah perusahaan yang tidak memenuhi syarat selama 2015 hingga 2016. Setelah mendengar keterangan saksi, Tom Lembong bingung karena dituduh melanggar kebijakan impor gula mentah. Menurut Tom, BUMN yang mengurusi soal kebutuhan gula dalam negeri tidak impor gula putih, tapi malah impor gula mentah sama dengan swasta. Mantan Deputi Bidang Usaha Industri, Agro, dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro mengatakan, impor gula pada 2015-2016 karena ketidakmampuan BUMN dalam mencukupi kebutuhan gula untuk konsumsi nasional. Kenal dengan Thomas Tirikasi Lembong? Saya anak buah. Pemirsa, berbulan-bulan anting terselip ke dalam telinga dan susah dicabut. Seorang warga meminta bantuan petugas di BPBD Kota Tangerang. Evakuasi berjalan dramatis karena anting terlalu kecil dan membutuhkan alat khusus. Petugas damkar ini berupaya mencopot anting yang sudah berbulan-bulan terselip di telinga Lydia, warga Cibodas, Tangerang. Proses evakuasi anting pun cukup sulit lantaran anting terselip terlalu dalam. Dengan alat khusus, 3 jam berlangsung, petugas berhasil mencopot anting tersebut. Sebelumnya, Lydia merasa tidak nyaman akibat anting yang sudah 5 bulan menusuk di telinganya, tak bisa dilepas secara mandiri. Ia pun memberanikan diri untuk meminta pertolongan petugas damkar dengan mendatangi kantor UPT Cibodas. Kesulitannya ya ada sih, kadang susah dicopot, tapi overall baik-baik semua petugasnya. Terus tiba-tiba ini nggak mau dilepas, jadi saya biarin aja. Contohnya itu terlalu masuk. BPBD Kota Tangerang pun mengimbau masyarakat agar tak ragu untuk menghubungi petugas damkar jika mengalami situasi darurat. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ayus melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, batik menjadi warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan oleh masyarakat kita. Salah satunya adalah memperkenalkan batik lewat peragaan busana antar provinsi yang diikuti peserta anak-anak hingga remaja. Budaya Indonesia beraneka ragam. Salah satunya adalah batik yang harus dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Batik pun menjadi mahakarya budaya Indonesia yang terkenal di dunia.
Rasa cinta terhadap batik Indonesia harus ditanamkan sejak dini, khususnya mereka generasi muda sebagai penerus bangsa menjadi tanggung jawab moral untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya. Gelaran Pesona Ikon Batik Indonesia 2025, yakni kompetisi yang diikuti oleh 56 peserta, mewakili masing-masing provinsi di Indonesia. Panitia berharap dengan terlaksananya kompetisi ini dapat turut membantu melestarikan batik sebagai budaya Indonesia. Pesona Ikon Batik Indonesia ini di mana untuk seluruh para anak muda Indonesia, di mana dari kategori anak, remaja, kita semua gabung dibuat dalam suatu pertunjukan show yang dilombakan dengan bertemakan batik. Peserta fashion show dari kecil hingga remaja dengan bangga memperlihatkan batik khas setiap provinsi dengan berlenggak-lenggok di atas panggung. Aku pakai baju dari desainer Cendrawati Lolita. Vibes auranya kayak elegan dan juga aku juga suka sama pola-polanya. Penjurian biasanya kalian itu lihat menilai itu dari apanya sih? Dari sisi percaya diri dan baju-bajunya. Biasanya kita ngelihatnya kayak dari kainnya rapi apa enggak, seperti itu. Kompetisi ini juga menghadirkan juri profesional, yaitu Putri Persahabatan Indonesia 2023, serta Michael Liu dan Catherine Liu, desainer muda Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafiqoh, Rama Romadona, iNews melaporkan.